Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya dengan topik pencegahan dan penanganan serta perinatal loss and grief. Jadi kehilangan perinatal atau kematian janin lebih dari 22 minggu kehamilan atau kematian bayi dalam 28 hari pertama kehidupan adalah peristiwa traumatis yang menyebabkan duka yang mendalam, yang dapat berdampak pada kesejahteraan emosional, sosial, dan fisik orang tuanya. Duka setelah kehilangan perinatal seringkali unik karena kehilangnya hubungan yang terjalin sebelum bayi lahir dan dapat mengarah pada grief akut atau berkepanjangan, ya, grief kronis. Sehingga perlu ada dukungan profesional. Apa saja di situ dukungannya? Ada konseling, ya, mengikuti konseling individual atau kelompok dapat sangat membantu untuk memproses kesedihan. Memproses seperti psikolog, terapis atau pekerja sosial prenatal dapat membantu, dan terapi seperti terapi perilaku kognitif yang bisa menjadi pilihan. Tim multidisiplin membangun rencana penanganan komprehensif dengan kolaborasi berbagai profesional seperti pekerja sosial, konselor, atau konsultan laktasi dapat memastikan dukungan yang berkelanjutan. Untuk dukungan sosial menerima dukungan emosional dan bantuan nyata dari teman, keluarga, atau kelompok pendukung dapat meringankan perasaan kesepian dan kesedihan. Kelompok dukungan terhubung dengan kelompok pendukung dapat membantu orang tua merasa tidak sendirian dalam pengalaman mereka dan berbagi strategi coping, ya. Kemudian bercerita. Berbagi kisah atau pengalaman dapat membantu dalam memproses emosi dan membangun komunitas yang penuh kasih sayang. Kemudian ada perawatan empatik di fasilitas kesehatan, ada komunikasi terbuka, yaitu tenaga medis harus memberikan informasi yang akurat dan jelas, serta menciptakan ruang yang aman bagi orang tua untuk mengekspresikan perasaan mereka. Yang kedua, mengakomodasi keinginan keluarga. Jadi jika memungkinkan, berikan kesempatan kepada orang tua untuk melihat, menyentuh, atau menggendong bayi mereka. Ini biasa menjadi bagian penting dari proses berduka. Kemudian perawatan spiritual, fokus pada aspek spiritual klien, seperti memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas ibadah, juga dapat membantu. Kemudian menemukan cara untuk berduka, membuat ritual. Ritual seperti membuat kotak kenangan atau upacara peringatan dapat memberikan rasa penutupan dan makna yang mendalam. Mendukung anak-anak, ya, memberitahu anak-anak bahwa tidak apa-apa jika orang tua bersedih, dan jawab pertanyaan mereka dengan jujur untuk membantu mereka memahami kehilangan yang terjadi. Setelah kehamilan berikutnya, jika ada kehamilan berikutnya, istilah bayi pelangi dapat digunakan untuk merujuk pada bayi yang lahir dengan selamat setelah kehilangan, sebagai simbol harapan baru. Penting penanganan berkelanjutan, menangani duka secara berkelanjutan sangat penting, terutama jika ada indikasi masalah yang mendahului kehilangan tersebut. Nah, materi yang terakhir yang perlu dibawa dan diketahui, sehingga nanti silakan harus hafal kelima tahapan ini karena besok akan saya tanyakan, ya. Setiap orang mengalami tahapan ini secara berbeda dalam urutan atau jangka waktu yang juga berbeda, ya. Jadi yang namanya tahapan berduka itu ada 5 fase di situ. Yang pertama adalah penolakan atau denial. Ya, jadi pasti ada tahapan penolakan terlebih dahulu. Fase awal di mana seseorang tidak dapat menerima kenyataan akan kehilangan tersebut. Ya, perasaan umum adalah ini tidak mungkin atau pura-pura tidak terjadi apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua, baru muncul kemarahan. Fase di mana kemarahan dan frustasi mulai muncul.
Kemarahan ini bisa diarahkan kepada orang lain, diri sendiri, atau bahkan Tuhan. Nah, fase yang ketiga adalah tawar-menawar, bargaining, ya. Fase ketika seseorang mencoba untuk bernegosiasi atau membuat perjanjian untuk menghindari rasa sakit kehilangan. Contohnya adalah dengan berpikir, jika saja aku melakukan ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Atau membuat janji kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, memasuki fase depression. Fase di mana kesedihan yang mendalam dan perasaan kehilangan terasa sangat kuat. Fase ini bisa mempengaruhi fungsi sehari-hari dan menyebabkan perasaan hampa serta putus asa. Dan yang terakhir, baru seseorang itu akan memasuki fase penerimaan, acceptance, ya. Fase di mana seseorang mulai menerima kenyataan kehilangan dan mencoba untuk melanjutkan hidup. Ya, ini bukan berarti kesedihan hilang sepenuhnya, tetapi lebih pada memahami makna kehilangan tersebut dan bagaimana menjalaninya di masa depan. Ini adalah tahapan seseorang ketika dia berduka atau kehilangan sesuatu. Ya. Jadi itu tadi untuk topik yang perlu dipelajari atau difahami untuk bisa memasuki kegiatan besok praktek bersama di kelas. Terima kasih.